Agar acara ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan dan tentunya juga kesempatan sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul bersama untuk mengikuti acara ini. Dan tak lupa pula kita kirimkan sholawat serta salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW, Nabi yang telah membawa kita dari zaman yang gelap gulita menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, sebelum kita mendengarkan materi yang sangat luar biasa pada hari ini, izinkan saya membawakan satu pantun. Jadi saya minta tolong sama Bapak Ibu hadirin sekalian untuk dibantu cakepnya. Oke? Siap? Oke. Jalan-jalan ke Balikpapan. Jangan lupa membeli ikan. Selamat siang hadirin sekalian. Semoga harimu menyenangkan. Amin. Baik Prof, mohon izin Prof, sebelum kita mulai pada hari ini, saya pernah membaca sebuah penelitian bahwa kalau kita bertepuk tangan itu bisa mengaktifkan saraf-saraf otak kita. Jadi supaya kita lebih leluasa nantinya untuk menerima materi, saya mau kasih sedikit games supaya kita nanti bisa lebih fokus lagi. Jadi kalau saya bilang tepuk pagi, semuanya tepuk satu kali. Oke? Oke. Terus kalau saya bilang tepuk siang, semuanya tepuk 2 kali. Dan kalau saya bilang tepuk malam, semuanya tepuk tangan tapi tidak kena. Jangan sampai ada bunyinya. Ya? Siap? Siap. Oke, tepuk siang 2 kali. Tepuk pagi 1 kali. Tepuk malam. Oh, masih ada yang kena ternyata. Kita ulangi 1 kali lagi. Tepuk pagi. Tepuk malam. Oh, masih ada yang gak fokus. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Masya Allah, luar biasa sekali. Jadi pada hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan penyampaian materi dalam rangka kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif pemilu kepada masyarakat. Jadi seperti tadi yang disampaikan oleh Ketua Bawaslu Kota Parepare, Bapak Muhammad Zainal Asnun SIP, bahwa dalam pemilu itu kita harus bersinergi baik antara Bawaslu maupun masyarakat untuk menciptakan pemilu yang baik, pemilu yang jujur dan adil. Dan untuk selengkapnya nantinya akan disampaikan oleh pemateri kita atau narasumber kita yang sangat luar biasa pada hari ini, yaitu Bapak Profesor Dr. Ari Jani MSI. Tepuk tangan dulu untuk pemateri kita. Baik, supaya kan biasanya ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Jadi supaya kita semua bisa saling sayang, saya akan memperkenalkan narasumber kita pada hari ini. Jadi narasumber kita pada hari ini yaitu Bapak Profesor Dr. Ari Jani MSI yang tempat tanggal lahirnya di Entrekang 5 Oktober 1967. Adapun pendidikannya Profesor Unima Tandano pada tahun 2009, 2003 sampai 2006 itu doktor di IPB Bogor. Kemudian tahun 1983 sampai 1986 Magister of Skills UGM Yogyakarta. Dan juga lulus tahun 1986 dari SMA Negeri 229 Cake, Kabupaten Entrekang. Lulus tahun 1983 di SMP Negeri 1115 Baraka, Kabupaten Entrekang. Dan juga SD di SD Negeri 105 Baraka, Kabupaten Entrekang. Dan tentunya pemateri kita ini hari ini yang akan memberikan ilmunya kepada kita memiliki pengalaman yang sangat luar biasa. Ini di tangan saya ada CV-nya, wow, luar biasa sekali. Jadi tahun 1987 sampai tahun 1989
merupakan staf pengajar SMA Garuda Manado. Kemudian tahun 1991 sampai sekarang merupakan staf pengajar di Unima. Kemudian tahun 2006 sampai sekarang merupakan Kepala Laboratorium Biologi Terapan FMIPA Unima. Kemudian tahun 2006 sampai 2008 Sekretaris LP2A Unima. Kemudian tahun 2008 sampai 2010 Pembantu Rektor 4 Purek 4 Unima. Dan 2016 sampai 2020 merupakan Ketua LPMPT Unima. Serta tahun 2009 diangkat sebagai Guru Besar Ekologi di Unima. Wow, luar biasa sekali pemateri kita pada hari ini. Jadi saya mohon sama Bapak Ibu hadirin sekalian, mumpung ada kesempatan kita ambil ilmunya supaya nantinya bisa berguna bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk mengefisienkan waktu, mari kita langsung simak dan dengarkan bersama penyampaian materi dari narasumber kita, Bapak Profesor Dr. Arijani MSI. Kepadanya saya persilahkan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Bapak Ketua Bawaslu Kota Parepare dan semua komisioner, ada 3 orang. Terima kasih Pak Ketua. Saya tahu Pak Ketua ini harus di Jakarta sekarang, tapi karena menghormati Bapak Ibu, beliau menunda keberangkatan ke Jakarta sehingga bisa membersamai kita hari ini. Terima kasih. Yang kami hormati Bapak Koordinator Sekretariat dan jajarannya yang telah mempersiapkan kegiatan hari ini yang baik. Moderator, Ibu atau Nona? Nona ya. Kalau di itu Ibu Tanta, kalau sudah menikah. Kalau belum nikah Nona. Teman-teman sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, terus terang saya bangga sekali hari ini. Bangga sekali hari ini. Yang pertama karena materinya yang dimintakan kepada saya untuk kita diskusikan, bukan saya sampaikan, kita diskusikan adalah tentang pengawasan partisipatif. Saya orang MIPA, sama sekali tidak ada relevansi ilmu saya dengan pelaksanaan pemilihan matematika dan pengetahuan alam itu di mana relevansinya itu? Tapi dalam setiap kesempatan ketemu dengan orang-orang Bawaslu, baik di tingkat kabupaten, di tingkat provinsi maupun di tingkat nasional, saya selalu menyarankan agar supaya pengawasan yang lebih dikedepankan adalah pengawasan partisipatif. Alhamdulillah, makanya saya gembira sekali karena ini bisa kita diskusikan hari ini. Yang kedua, saya gembira sekali karena audiensnya adalah, saya dengar tadi, para wartawan dan pemirsa radio ya. Iya, luar biasa ya. Komunitas ya. Ya. Jadi pemirsa yang membentuk komunitas atau komunitas dengan wartawannya, pemirsanya ya. Ya, alhamdulillah itu luar biasa ya. Jadi klop sekali, cocok sekali yang dipilih oleh Bawaslu Kota Parepare. Kenapa cocok? Karena sesungguhnya pengawasan yang selama ini dilakukan itu lebih banyak didesain, diimplementasikan, dilaporkan dan seterusnya oleh teman-teman Bawaslu. Padahal tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua, anggota Bawaslu Kabupaten Kota Parepare cuma 3 orang. 3 orang berarti cuma 6 matanya.
terbatas di 6 mata. Jadi pandangannya terbatas. Telinganya juga 6 ji, pendengarannya terbatas. Kakinya 2 ji, jangkauan langkahnya terbatas. Tangannya 2 ji, jangkauan yang bisa diraih terbatas. Tapi dengan menghadirkan Bapak Ibu Pak Janggu ada WhatsApp masuk bosku. 30-40 orang. Kalau 40 orang matanya sudah menjadi 80 kan? Telinganya sudah menjadi 80, kakinya dan seterusnya. Itu satu dari segi jangkauan. Yang kedua, partisipatif. Itu artinya menggerakkan seluruh elemen dalam masyarakat, apalagi Bapak Ibu ini tokoh yang kritis. Biasanya kan saya juga termasuk pendengar dialog interaktif radio. Kalau dulu sih penggemar tutur tinular, kalau kata saya pasti tahu. Ada drama radio ya, tutur tinular. Tutur tinular. Jadi kita kalau sudah jam 5 sore itu, biar lagi main bola harus berhenti karena standby untuk acara drama di radio, karena waktu itu televisi. Jadi komunitas ini betul-betul adalah tokoh masyarakat yang sering memberikan tanggapan di radio. Mudah-mudahan setelah kita berdiskusi hari ini, tanggapan-tanggapannya lebih proporsional dan lebih tajam. Ya, proporsional artinya ada porsi kita yang bisa kita sampaikan kritis secara maksimal. Yang ketiga, pengawasan partisipatif ini, maaf kalau kita cerita dia, sangat efisien dan efektif. Kenapa? Kan bapak-bapak kalau mengawasi dan melaporkan tidak minta biaya, iya. Kalau kita turut melaporkan terjadinya dugaan pelanggaran atau berpartisipasi dalam pengawasan pemilu, tidak perlu ada biaya tambahan. Tapi insya Allah akan jadi pahala. Pahala kan lebih bagus dari uang, bro. Mana lebih bagus, pahala atau uang? Pahala. Alhamdulillah. Saya juga setuju pahala. Tapi kalau dikasih uang, disedekahkan supaya uang itu jadi pahala. Kalau disedekahkan, uang itu jadi pahala. Nah karena itu, apalagi siang-siang begini, ada banyak cara kita untuk meningkatkan partisipasi. Yang pertama tentu membaca aturan regulasi supaya kita dalam berkomentar di radio berdasar aturan. Memang lemahnya peraturan kita di Indonesia itu gray area, wilayah abu-abunya itu terlalu lebar. Kan range-nya adalah tidak pasti. Dan di dalam undang-undang kita banyak wilayah abu-abu yang politisasi, sehingga kita tidak tahu apakah orang itu sudah melanggar dengan pasti atau tidak. Kalau sekarang kan souvenir kampanye dibatasi tegas berupa barang yang kalau dikonversi nilainya tidak lebih dari 100.000. Saya sebenarnya sedih kenapa ini diloloskan di PKPU 15/2023. Kenapa kampanye itu membolehkan orang memberi souvenir dengan nilai yang penting nilainya tidak lebih dari 100.000? Itu membuka ruang yang begitu besar bagi tim kampanye untuk kreatif dalam tanda petik memainkan mengatur strateginya supaya tidak terkesan melanggar. Kemudian saya kira kita harus sepakat dulu bahwa pengawasan partisipatif ini ada materinya nanti di kopi. Nanti kalau lihat itu sudah siang-siang begini demi ngantuk. Toh lebih lihat wajah saya kan alhamdulillah saya orang habis sholat biasanya lebih cerah. Kalau lihat itu ngantuk itu. Tapi boleh lihat saya. Ya sesuaikan saja dengan yang saya bicarakan ya.
Jadi pengawasan partisipatif itu penting kita lakukan, tapi jangan lupa yang kita awasi itu teman-teman tadi. Iya enggak? Ada yang bukan domisili di Parepare enggak sih? Semua domisili Parepare itu. Yang anggota dewan, yang anggota dewan baik DPRD, anggota dewan provinsi. Ya kalau calon presiden yang di sana, tapi tim sesnya ada di sini. Itu teman-teman tadi. Sehingga saya tidak setuju kalau petugas di lapangan itu arogan. Sama dengan rekaman dulu yang kita terima, saya Sapo, apa? Jangan lagi datang. Saya Bawaslu, saya pokoknya. Memang Bawaslu itu petugas pejabat negara, Bawaslu sampai di tingkat TPS. Mereka pejabat negara. Dan pejabat negara itu kan tugasnya melayani rakyat, kita rakyat. Jadi mereka harus melayani kita rakyat. Jadi semua pejabat negara harus melayani rakyat. Nah karena cuma antara kita, maka kita harus tahu betul aturan kapan dia melanggar. Itu satu. Yang kedua, kalau seandainya dia melanggar, maka bagi teman-teman Bawaslu yang ada di sini, tolong diperhatikan, usahakan penindakan itu dilakukan dengan cara-cara yang humanis, ya. Jangan arogan. Yang humanis, pendekatan lebih bagus. Kenapa? Karena akan lebih baik kalau orang itu sadar dan meninggalkan kesalahan secara sadar daripada meninggalkan karena terpaksa ada tindakan. Apalagi Pak, kalau seandainya karena Bapak dia ditindak, lalu dia tidak jadi, sampai mati, gara-gara dia ini saya tidak jadi. Padahal mungkin memang dia tidak jadi, tanpa dilaporkan pun dia tidak akan jadi. Tapi karena Bapak melaporkan dan kebetulan dia tidak jadi, dia cari kami hitam yang disalahkan untuk ini. Itu satu. Yang kedua, bahwasanya kita harus husnuzon, kita harus berprasangka positif bahwa semua orang yang mendaftar sebagai caleg itu ada tujuan mulia, ingin meningkatkan peran serta lebih tinggi di dalam proses pembangunan. Harus husnuzon seperti itu. Cuma kendalanya yang dulu itu DPRD berapa? 30-an. Ada yang tahu jumlah tepatnya? 30-an biasanya. Ya 30 sekian lah. Kalau kita ambil yang gampang itu 30 ji. 30 yang kursi yang tersedia di DPRD Kota Parepare. 25. Nah, 25. Lebih sedikit lagi tuh. 25 nih. Padahal yang di DCT daftar calon tetap ada berapa Pak? Tadi 150-an, 100 lebih lah ya, 100 lebih berarti 4 kali lipat, 5 kali lipat. Hanya 20% yang duduk. Padahal semua yang mendaftar ini bercita-cita ingin duduk, toh tidak ada caleg yang mendaftar yang sekedar saja. Pasti dia bercita-cita ingin duduk. Nah, karena dia bercita-cita ingin duduk, maka dia berusaha mempengaruhi preferensi semua warga Parepare di dapilnya agar supaya memilih dia. Pada awalnya dia pasti menempuh jalan lurus, ihdinas siratal mustaqim, jalan lurus, jalan yang dikehendaki Allah. Tapi begitu menjelang atau mendekat-dekat di masa kampanye seperti ini, timnya menganalisis bahwa ini suara Anda begini, suara Anda begini, suara Anda begitu. Nah, dalam rangka mencapai menggenapi itu, mendapatkan naik, usahanya mempagana itu kadang-kadang, itu yang saya bilang tadi, ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan. Alhamdulillah kalau dia menyimpang itu masih dalam gray area, sekitar perbatasan, belum dia menyimpang. Contoh tadi kalau mau beli souvenir, harga
harganya 110.000, loh, lewat itu. Tapi kan bisa dia bilang, enggak, sarung itu harganya 70.000 sih. Nah, baru di dalam ada bendera atau ada materi kampanye. Jadi total 99 di sana. Jadi dia pasti melakukan upaya agar supaya dia dulu. Nah, dalam upaya lain itulah yang kiri kanan tadi, disitulah peran Bawaslu sangat diharapkan untuk mencegah, sekali lagi untuk mencegah, dan peran Bapak Ibu sebagai bagian dari masyarakat itu diharapkan lebih tinggi seperti penanganan. Yang ketiga, dalam implementasi pengawasan saya selalu menyarankan kepada teman-teman Bawaslu agar supaya mengutamakan pencegahan daripada penindakan. Jadi yang pertama tadi pengawasan yang partisipatif, yang kedua tindakan pencegahan diutamakan. Kenapa? Karena tindakan pencegahan ini lebih mudah implementasinya, jauh lebih mudah. Mencegah itu lebih mudah, jauh lebih murah biayanya, jauh lebih singkat waktunya, dan jauh lebih rendah efek sosial. Tadi saya sudah beri gambaran, kalau dia ditindak karena Bapak, dia pasti akan menyalahkan Bapak dan lama. Paling 5 tahun selama dia tidak duduk di PR ada masalah. Ih, gara-gara kawin saya tidak duduk. Begini kalau saya tidak ada laporan duduk ini. Misalnya begitu. Iya, itu juga. Nah, itu yang masalah. Sehingga apa yang akan kita lakukan bersama adalah melalui tindakan pencegahan. Itu ada bagaimana caranya. Kedua dan terakhir. Terus ya, balik. Mencegah. Nah, ini yang bisa kita lakukan. Jadi teman-teman di komunitas ini justru menempati posisi yang terbaik untuk proses pencegahan. Edukasi kepada masyarakat itu bagus. Di Pare pernah tidak ada pejabat yang diberhentikan karena netralitas ASN atau tentara polisi? Tidak ada ya. Kalau ada itu yang di blow up. Kenapa? Karena saya tidak setuju kalau penindakan itu untuk punishment ada. Tindakan yang kita berikan itu selain punishment sesuai aturan, juga ada unsur edukasinya. Edukasinya itu adalah warning bagi yang lain agar supaya tidak melakukan hal yang sama. Karena kalau Bapak melakukan hal yang sama, maka Bapak akan diberhentikan. Misalnya, Bapak akan diberhentikan sebagai anggota DPR. Misalnya, nah, kalau ada yang tindakan atau keputusan yang berat seperti itu bagus untuk disosialisasi. Kemudian yang terakhir sebagai pengantar diskusi, Bawaslu ini unik, Pak. Kenapa? Karena satu-satunya lembaga yang punya kewenangan untuk mengadakan penyelidikan dan penyidangan dan penindakan adalah Bawaslu. Kalau di luar kan penyelidikan dilakukan oleh polisi, penyidikan sampai penyelidikan, kemudian dilimpahkan ke kejaksaan, baru bisa disidangkan oleh hakim. Peran dari polisi, jaksa, hakim itu dirangkap semua oleh Bawaslu, bahkan dia memutus. Tapi dalam keputusan nanti mudah-mudahan berkembang diskusi dalam mengimplementasikan keputusan ini, maka diharapkan ada lebih banyak proses mediasi kalau sudah terjadi perkara. Saya makin lama ngomong makin mengantar kita ke alam mimpi, jadi baik saya. Kita berdiskusi ya, Sampaikan saja, kalau saya bisa jawab, insya Allah kita temukan solusinya. Kalau enggak,
permasalahan di tingkat kabupaten bisa disampaikan ke provinsi. Kalau terkait dengan kewenangan bisa kita minta ke provinsi untuk turun atau menjaga sinergitas. Di dalam Bawaslu itu ada komponen lain, ada polisi, ada jaksa, sehingga sinergi antara polisi, jaksa, dan Bawaslu saya tambahkan di materi tidak ada, saya tambahkan dengan komponen masyarakat itu sangat penting. Jadi harus bersinergi dengan seluruh komponen masyarakat. Terima kasih. Wow, tepuk tangan yang meriah untuk narasumber pada siang hari ini. Bagaimana semuanya, masih semangat? Ya harus semangat. Ya harus semangat. Tepuk malam. Oh, saya yang tidak fokus. Tepuk siang. Oke. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Pak Profesor bahwasanya untuk menciptakan pemilu yang bersih kita perlu kolaborasi baik Bawaslu maupun masyarakat, terkhususnya apalagi Bapak Ibu hadirin sekalian yang hadir di tempat ini merupakan orang-orang kritis ya, orang-orang yang dipercaya dapat menjadi perpanjangan tangan dari Bawaslu untuk menciptakan pemilu yang bersih. Baik, supaya diskusi kita pada siang hari ini lebih hidup lagi, atau sekiranya Bapak Ibu hadirin sekalian ada yang ingin dibahas, ada yang ingin ditanyakan, silahkan angkat tangannya dan kita sama-sama diskusi, sama-sama mencari solusi dari permasalahan yang ada. Ada? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mudah-mudahan kita sebagai masyarakat Parepare, dan saya mewakili Radio Mesra ya, Radio Mesra di Jalan Bomas DP nomor 234 Parepare. 423. Jadi yang namanya Bawaslu Pro, saya bersyukur bahwa kita diundang untuk bagaimana menjadikan kita ini sebagai pengawas yang betul-betul supaya pemilu itu bisa berjalan dengan damai. Jadi kalau Pak Dokter itu profesor ya, Prof ya, nah, kalau Pak Moni juga ini S3 Pak Dokter. S1, SD, S2, SMP, S3, SMA. Tapi ya mudah-mudahan karena ini masa ngantuk, mudah-mudahan kita tidak ngantuk ya. Jadi saya terus terang dari pemilu ke pemilu betul-betul yang namanya pemberian itu betul-betul dahsyat dan orang selalu bertanya, siapa di Pak Berina? Jadi ada orang kawin, ada orang mati, ya mana Bob? Saya ada calegmu, saya ada Dina. Jadi kadang memang kita bagaimana ya? Mohon maaf, saya provinsi seorang RW di bawah. Saya RW di Ujung Bulu, RW 8, Kecamatan Ujung, Parepare. Jadi kadang kalau masyarakat saya bilang ada caleg, ya kita selalu dihadapkan itu tadi. Jadi apa yang kita sebagai RW lakukan? Memberikan edukasi bagaimana kepada masyarakat, karena masyarakat kadang tidak melihat apa misi dan visinya ini orang. Dia hanya melihat angka moga dina, siaga, kapan diberikan. Nah ini jadi kita selalu merasa bahwa pemilu-pemilu tanpa selalu datang pemilu, terlalu banyak uangnya yang selalu berhamburan. Apakah ini dikatakan pesta rakyat? Maka nanti rakyat kita berpesta. Itu jadi memang kadang kita siapa sebenarnya yang harus memulai memberhentikan anggota DPR maka dari kode wak bere dewene maka dari masyarakat kode malik kade itu doko. Jadi ini dilema yang terjadi di bawah. Jadi dulu-dulu itu 5 tahun 10 tahun hanya orang bilang serangan pajak. Sekarang serangan di muka TPS.
Ukuryo na DPC tim sukses mampir duit. Nah, jadi inilah kita mau minta bagaimana partisipasi kita. Itu tadi Pak Prof melaporkan salah anggota mana puji, anggota diikirin, jadi melo dilaporkan ini malah ambil persoalannya. Makanya kamu pernah benci bawah ini, kuna tadi kita ngabadi. Ya, cocok. jadi itu riskannya ya, mohon maaf Pak Prof. Saya saja sebagai RW sudah Dari kakak. kurang 199 cari data di rumah. Ya, Bapak. Jadi kita selalu bilang bahwa tidak ada. Ini berarti kamu tuh masuk bangunnya. Jadi saya sebagai Pak Prof mau mendapatkan sedikit masukan apa sih yang sebenarnya yang kita harus berikan ke masyarakat, dan kita sebagai RW bahwa bagaimana tugas kita. Karena saya pernah pertanyakan waktu acara di Panwas juga, ini kan masalah kos dan money politik. Ini tipis perbedaannya sekali nih, kos money politik. Contoh, ada caleg yang memanggil seorang RW pergi pasang baliho, ya lebih duit. Bagaimana itu? Dia bilang RW jasa aku, kan ini pada kota jasa. Jadi kadang juga RW berpikir, kan jasa aku nak pakai. Ada juga caleg itu kasih RT RW, rata-rata RW banyak dipakai RT. Pergi mak tempel-tempel, namanya itu salam tempel. Jadi kalau pergi mak tempel, kurang mak tempel kolan masyarakat, ya lebih panggil belok, panggil bensin, selesai urusan. Jadi kami terus terang merasa siapa sih harusnya yang mulai memberhentikan yang namanya money ini. Karena ada caleg ini Pak Prof dari tahun 5 tahun yang lalu, itu awalnya dia memberi beras, nalik juru orang masyarakat, nampak nalik telur, nampak nalik indomie, makanya dari masyarakat. Terakhir, kan amplop kan. Jadi inilah yang kita membuat kadang bagaimana money politik itu bisa hilang. Baru aturan pemerintah tadi ada itu 100 berapa Pak? 100.000. Iya kan? Itu gampang dimainkan sebenarnya caleg. Apalagi di sini mungkin banyak dari sukses datang. Actually dipakai 100.000. Malilipas ini dapat 60 menala. Masih. Jadi mudah-mudahan Pak Prof, pertanyaan saya sebagai masyarakat dan juga sebagai RW, bagaimana cara kita menghadapi yang begini, karena anggota emosi dia harus bermaju nih. Gimana mesti lebih mulai terus jalan. Lanjut. Enggak tahu macam lah, Pak Koy, bagi-bagi bawah di sini RW di kembali 50. Jadi, dan ini juga tidak bisa kan di partai-partai juga menyuruh istilahnya calegnya jangan memberi apa saja partai Pak Prof. Ia pada normal komika dina ali anu pengusaha properti mega bangunannya, mega perumahan ali komika dina. Jadi kalau dia kurang nalantasi di RT RW bentar tambah nih supaya bisa lengkap. Jadi terima kasih Pak Prof. Saya berterima kasih atas adanya undangan dari Bawaslu, karena kami sering berbicara di media khususnya di Radio Mesra bahwa mari kita memperbaiki pemilu ini, pemilu damai. Tapi saya harap itu tadi, kalau ada pelanggaran mari kita secara jangan juga langsung melaporkan, berikan dulu pengarahan. Siapa tahu kasih dia ini, kami nggak tahu di masyarakat ini setengah, tapi nggak tahu nak itu menjadi setengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Mungkin boleh diperkenalkan dirinya dulu Bapak. Oh ya, mohon maaf Pak Prof. Mungkin Pak Prof pernah dengar di Indonesia Lawyer Club ya. Itu ada namanya Bang Mone Bang Kami. Iya ya. Ya ini aslinya. Bang Kami pindah di Parepare. Jadi sekarang ada Bang Mone-nya di Parepare, tapi di Radio Mesra, bukan di Indonesia Lawyer Club. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk penanya kita hari ini.
saya persilakan kepada Pak Prof untuk kita sama-sama berdiskusi terkait dari pertanyaan Bapak tadi. Alhamdulillah, saya senang sekali ya. Jadi kalau ada informasi yang jujur, satu, kalau jujur itu berpahala, Bang Oni. Berpahala kan kalau kita jujur. Yang kedua, kalau kita jujur, berita Rasulul haq wal qanabur. Jadi kan enak dengan orang kalau kita bilang jujur, insya Allah dapat pahala. Yang kedua, kalau kita jujur, kita juga bisa mencari solusi yang terbaik bersama. Tidak bisa disangkal bahwa RT, RW, bahkan sampai kepala desa lurah sering dalam tanda petik tidak sadar telah menjadi tim sukses. Tidak sadar, kan dia tidak sadar. Tapi terbagi-bagi, dia sadar tuh. Oh iya, walau 50 tahun, 50 terbagi, misalnya. Jadi tidak sadar kita sudah digiring jadi tim sukses. Padahal tim sukses itu harus terdaftar di KPU dan diketahui oleh Bawaslu. Jadi kalau mau jadi tim sukses harus terdaftar. Nah itu tadi pertanyaannya supaya saya tegaskan bedanya money politik dengan cost politik. Setiap caleg itu butuh biaya untuk menyelenggarakan kampanye karena sekarang tanpa kampanye. Semua biaya yang dikeluarkan itu disebut cost of politik, termasuk di dalamnya membiayai tim suksesnya. Jadi kalau dia memberi uang 1 juta kepada tim suksesnya itu bukan pelanggaran. Tapi kalau dia memberi uang 10.000 kepada selain tim suksesnya, yang dia tahu orang itu ada di dalam DPT, daftar pemilih tetap, meskipun hanya 10.000, itu sudah money politik. Kenapa? Karena money politik itu adalah upaya mempengaruhi preferensi seseorang dengan menggunakan uang. Kenapa itu haram hukumnya tapi banyak dilakukan? Money politik itu haram, Pak. Kurang apa lagi, semua ustadz sudah bilang. Tadi Pak Ketua bilang ada yang bilang neraka, langsung neraka, tidak ada tawar-tawar, bukannya dosa tapi neraka. Ada yang bilang dosa besar dan sebagainya. Undang-undang bilang tidak boleh. Dari segi regulasi kenegaraan kita tidak boleh. Dari segi etik moral tidak beretika. Dari segi agama itu haram hukumnya. Tapi orang mengambil biar cuma sedikit. Kenapa? Bagi caleg tadi saya sudah kasih gambaran. Yang duduk itu berapa sih? Sementara yang mencalonkan diri lebih dari 4 kali lipat. Kenapa money politik haram? Karena sesungguhnya menurut demokrasi yang kita anut, one man, one vote. Suaranya Pak Jokowi itu sama dengan Surata, 1 ji. Nah, kecuali kalau gandeng istrinya, dan pengaruh istrinya 2. Kalau pengaruh juga anaknya, berapa jumlah anaknya? Tapi setiap orang 1 ji suaranya. Karena hanya 1 suaranya, maka perannya sama. Secara demokrasi, orang yang kita pilih sebagai wakil rakyat, jangan sekali lagi wakil rakyat, kalau DPR, DPRD atau DPD, itu wakil kita, adalah orang yang bisa menjadi wakil rakyat. Bagaimana ciri orang yang bisa menjadi wakil rakyat? Orang yang memahami betul tugasnya dan nanti setelah dia dulu memperjuangkan kepentingan-kepentingan rakyat dalam proses pembangunan. Ya kan? Itu fungsi legislatif nanti. Kalau jadi secara logis, secara umum, seseorang yang tercantum namanya dalam DPT itu memilih berdasarkan kompetensi, ya kan? Oh, saya pilih ini karena dia diharapkan bisa memperjuangkan nasib saya selama dia dulu jadi anggota DPR. Itu sih. Nah, bagaimana supaya tahu? Kita harus mempelajari visi-misinya. Wadah untuk menyampaikan visi-misi kepada masyarakat itu adalah kampanye. Sekarang saatnya
Sekarang masa kampanye. Kampanye itu adalah wadah untuk menyampaikan kepada halayak umum bahwa pilihlah saya, boleh. Mereka bisa bilang pilihlah saya, karena kalau Anda pilih, pada saat saya duduk nanti selama 5 tahun, saya akan memberikan ini, saya akan mengerjakan ini, dan saya akan memperjuangkan ini pada Bapak. Tapi kan kita tidak lagi memikirkan itu. Kebanyakan masyarakat kita tinggal menunggu amplop. Tapi amplop Pak mudah jadi awasi. Ya kan? Ada hal yang lebih berbahaya dibanding amplop tadi. Ya, seperti tadi itu cara profesional mudah sekali diawasi dan mudah dideteksi. Tapi kalau dia memberikan imani misalnya, Bawaslu, saya sudah tanya di semua Bawaslu, apakah kita sudah ada instrumen untuk mendeteksi transaksi elektronik? Tidak ada. Kenapa itu berbahaya? Karena satu, tidak terdeteksi. Yang kedua, transaksi elektronik ini bisa menyasar kelompok rawan. Kelompok rawan ini antara lain adalah Gen Z, generasi Z. Dalam statistik DPT, 60% calon pemilih kita adalah generasi Z. Dan Bapak Ibu tahu, Gen Z itu di seluruh Indonesia sama, dia pragmatis. Pragmatis sekali lagi. Artinya, siapa yang menurut dia memberi keuntungan bagi dia, itu yang dia akan pilih. Nah, bahayanya di situ kalau dia tiap hari main elektronik, main menggunakan internet, lalu ada calon yang memberi, jangan-jangan ada tim sukses ini akan menggunakan informasi ini untuk menjadi, ya harus kita cegah ya. Kalau dia menggunakan itu untuk mempengaruhi preferensi anak-anak kita, itu berbahaya. Dia kirim saja kuota internet misalnya 125.000, dia sudah bisa membeli paket internet berapa giga, 250 giga kalau nggak salah, 1 bulan. Padahal kalau envelopnya tadi saya dengar kalau di Pare-Pare ini range-nya antara 200 sampai 500. Pak RW, Bang Wani, 200-500 di? Adakah? Jadi bahaya. Lebih kecil jumlahnya tapi lebih besar efeknya dan lebih aman, lebih safe. Jadi kalau melanjutkan jangan dikit. Jadi harus dicegah. Lebih aman dia. Coba adik-adik kita yang setiap hari dengan game atau dengan handphone, main handphone, apapun kan anak-anak sekarang yang handphone. Kalau kita suruh dia berhenti main handphone, nah berhenti dulu itu main, sholat dulu. Sebentar juga, baik. Dia tidak tahu bahwa sholat itu jauh lebih penting dari segalanya. Jadi disuruh sholat, nah berhenti dulu itu mengaji dulu, mengaji. Ada juga mengaji di rumah, coba, terus jadi ini adalah krusial sekali. Satu ya, tolong ditekankan sebagai masyarakat yang akan berpartisipasi dan Bawaslu, termasuk teman-teman Bawaslu, tolong dibicarakan bahwa bagaimana kita mendeteksi transaksi elektronik. Yang kedua, telah ada keputusan pemerintah memperpanjang BLT. Tadi cuma menjelang pemilu serangan fajar kan, atau di depan TPS yang jumlahnya 500.000 maksimal. Bapak tahu BLT berapa jumlahnya? Tiap bulan tarik Pak Dwi. Iya. Nah itu. Iya. Itu. Dan BLT itu program resmi pemerintah. Rawan sekali ditunggangi. Karena dalam penyaluran BLT bisa saja ada informasi bahwa yang memperjuangkan BLT ini orang atau kelompok orang atau partai. Padahal tidak, itu kita orangnya.
Jadi harus kita sosialisasikan, tolong yang wartawan radio, bahwa BLT itu adalah program pemerintah menggunakan uang rakyat, bukan hasil perjuangan orang per orang, kelompok orang, apalagi partai politik tertentu. Itu adalah program pemerintah. Pemerintah itu kan pesuruh kita, ya kan? Pesuruh. Yang raja di negara republik itu adalah rakyat. Kedaulatan rakyat yang dititipkan kepada pemerintah dan anggota DPR yang kita pilih. Karena itu mereka seharusnya memperjuangkan. Tapi salah sendiri kalau dia tidak berjuang, kalau kita terima uangnya. Ada juga anggota dewan yang kalau kita tanya, ini kan sudah mau beli, sudah beli suara. Angka Okoro? Iya, angka Okoro. Iya, meskipun jawaban bodoh itu. Kalau Rocky Gerung bilang itu jawaban dungu seorang anggota DPR. Karena tidak ada jual beli suara di dalam demokrasi. Dan dia duduk itu adalah produk demokrasi. Nah, efek negatif kalau kita membiarkan politik uang adalah teman-teman yang duduk di legislatif maupun eksekutif, nanti ada pemilihan wali kota, adalah orang yang punya uang lebih, uang atau materi lebih. Kalau dia mengeluarkan uang, apalagi bisnis mengeluarkan uang, maka dia juga harus, dia telah menghitung kembaliannya berapa, gainnya berapa, dia akan menghitung berapa yang akan saya peroleh setelah jadi nanti. Jadi saya akan keluarkan begini untuk mendapatkan ini. Dan jika praktik itu sudah masif, na'udzubillah, karena tunggu negara kita menuju kepada kehancuran. Sekarang ini banyak analis politik yang bisa kita baca, yang bisa kita dengar videonya atau kontennya di YouTube. Banyak sekali kritikan yang itu juga baik kepada pemerintah sebagai eksekutif maupun kepada DPR sebagai legislatif. Nah, kemudian bedanya money politik tadi kan sudah saya jelaskan. Money politik itu adalah memberi uang, sejumlah uang, bukan soal 200.000 atau 500.000, bukan, tapi sejumlah uang kepada bukan tim suksesnya yang tujuannya untuk mempengaruhi preferensi. Jadi misalnya, Pak Lurah, tolong bagi ini bilang pilihlah saya. Kalau kita merujuk pada ajaran agama, sedekah itu kan mulia sifatnya, mulia. Sedekah, apalagi sedekah subuh di hari Jumat, ya kan? Tapi sudah berapa Jumat ini, 5 tahun terakhir ini tidak pernah ada dikeluarkan. Tiba-tiba menjelang pemilu, rajin bersedekah, tidak hanya di subuh dari Jumat, tapi di malam hari sembunyi-sembunyi. Itu perlu kita waspadai bahwa itu adalah bagian dari money politik. Jadi beda antara sedekah dan money politik. Harapan kita bahwa pragmatisme dalam preferensi itu kita bisa tekan, bisa kita kurangi. Jadi pragmatisme itu penyakit, meskipun itu dibolehkan, tapi itu penyakit jika preferensi kita dipengaruhi oleh nilai tertentu. Apakah itu barang, apakah itu uang, atau bentuk lain. Kan ada juga yang pilih mau nanti kau promosikan jadi saya Pak RW, nanti kau dipromosikan menjadi kepala desa, dibarkari kelurahan semuanya, jadi nanti kau dipromosikan untuk ini dan sebagainya. Jadi tidak hanya materi dan uang yang berbahaya, juga kolusi dan nepotisme yang dijanjikan sebelum duduk itu juga sangat berbahaya. Kemudian ada yang secara tidak sadar telah memberi jabatan itu. Misalnya Om Queen yang calon ini datang bawa sejumlah uangnya atau ini untuk keluarganya. Yang paling bahaya itu kalau Om datang kepada kita lalu bilang,
Ya bagi-bagi kok sama keluarga ini nah. Apa yang harus kita lakukan? Ini dilematis sekali, sangat dilematis. Kalau mau dinasehati, ya kan? Mau ditolak, ya pasti tidak enak sama ya kan? Karena kita paternalistik. Kelemahan dari orang timur termasuk Indonesia adalah paternalistik. Kita menghargai betul orang tua, orang di atas. Kita menghargai betul. Jadi kalau datang bawa ya bagi-bagi gue, tidak mungkin tidak tahu tak kalau itu berlaku. Apa yang akan dilakukan? Coba kalau yang ada seperti itu, apa yang akan kita lakukan? Kalau datang, bagi-bagi gue, coba ada yang bisa komentar. Jadi acara arisan di arisan berapa biayanya? Bang Moni makan bersama 1 juta, sementara yang bawa 50 juta ada di dalam envelope. Ya alhamdulillah, itu salah satu solusi ya. Jadi kita makan 50 kali diundang juga. Boleh itu, saya setuju itu. Di dalam makan-makan bersama itu, Om lalu menyampaikan visi-misinya. Nah, itu juga salah satu solusi. Menyampaikan visi-misi kepada semua orang itu adalah hak para calon. Sekali lagi, hak para calon di masa kampanye. Kecuali kalau dia sampaikan di luar, itu tidak boleh lagi. Ya. Sekarang ini adalah periode kampanye dan logistik pemilu. Jadi kita perlu mengawasi juga nanti logistik pemilu, kita bicarakan di bagian belakang. Yang sekarang adalah kampanye, bisa melakukan kampanye sepanjang periode kampanye, sepanjang metodologinya tidak melanggar. Jadi waktunya harus tepat, metodologinya harus tepat, kemudian audiens sebagai sasarannya harus tepat, ya. Lalu tempatnya, tidak boleh Bapak karena Ustadz lalu diberi kesempatan untuk ceramah di masjid lalu dia kampanye, tidak boleh. Kalau nyentil sedikit boleh. Misalnya ada firman Allah, pilihlah pemimpin yang amanah, pilihlah pemimpin yang tabligh, pilihlah pemimpin yang patona, supaya dikaitkan dengan dirinya itu. Tapi dia tidak boleh berkampanye. Kampanye itu artinya menyampaikan visi misi dan program dan mengajak orang lain. Jadi dia mengajak pilihlah apa masuk kita pilih tadi kita kuculek apa tadi. Jadi ambil uangnya, jangan tusuk orangnya. Nah, Ustadz bilang pada orang, jadi kalau ambil uangnya, tusuk orangnya, tidak, Ustadz bilang tidak dibakar titik, tapi dimasukkan ke dalam drum, baru drumnya dibakar. Pada orang, kalau ambil uangnya tidak tusuk, langsung kok tawar naik. Alhamdulillah. Ada lagi Pak, kemudian saya juga setuju dengan Pak Mone bahwa memberikan izin atau peluang souvenir yang nilai barangnya tidak melebihi 100.000 itu adalah ruang gelap yang bisa dimanfaatkan oleh tim kampanye kreatif. Jangan lupa Pak, Bapak sebagai pengawas tidur di rumah, apakah itu pengawasan partisipatif atau Bawaslu, Bapak tidur di rumah, tim kampanye ini rapat setiap hari. Dia evaluasi setiap hari kampanye, kemudian bagaimana preferensinya. Kalau dulu pakai survei, sekarang langsung ditanya langsung. Berapa suaraku itu? Di sini naik, di sini turun, di sini.
Itu rapat setiap hari. Kemudian timnya lengkap, ada konsultan hukumnya, baru dia pelajari regulasi dan aturan setiap saat. Makanya tadi saya bilang mereka itu bercita-cita luhur. Ya cuma karena kalau misalnya kondisinya kurang, nah itulah godaan iblis masuk ke dalam. Dan dia menggunakan iblis dalam bentuk uang untuk mempengaruhi orang lain. Uang itu iblis, Pak. Kalau nggak percaya, coba kipas-kipas sebagai orang yang lagi zikir. Kipas-kipas, ayo pasti. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Gimana yang bapak kipas makin mengganggu. Dan iblis itu memang kerjaannya mengganggu orang yang sedang beribadah. Begitu, Pak Mone. Ada lagi yang ingin dikomentari? Pak Mone dulu. Ada di semua di? Masuk di semua di? Iya, alhamdulillah. Saya ASN KB, ASN harus netral. ASN, TNI, Polri harus netral, termasuk di dalamnya aparat pemerintah sampai tingkat bawah, RT/RW harus netral. Jadi Bapak kalau misalnya menerima dari satu parpol, terima ini semua yang 18. Jangan itu bercanda sebelum Bapak nak ngaku. Ya, ada mana nih? Jasa, Layani jasa. mana nih? Layani, dinasehati kalau datang yang membawa sesuatu yang melanggar, dinasehati. Jasa Bang One, jasa. Alamak nih. Iya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih atas kesempatan yang diberikan ke kami. Nama saya Pak Mujahid, yang biasa juga dipanggil kalau di Radio Mesra Pak Adi. Jadi kami ini masuk dalam komunitas Radio Mesra. Ada cara Pak di Parepare ini Pak Pro, namanya obras. Jadi tiap jam 9 sampai jam 10 acaranya. Jadi pertama-tama kami apresiasi Bawaslu Kota Parepare. Tapi singkatan apa itu obras? Obrolan sana sini. Itu Pak Pro. Jadi itu acara itu sangat bermanfaat untuk kita komunitas di Kota Parepare. Banyak persoalan-persoalan masyarakat terkait bantuan-bantuan, termasuk bangun ini saya juga masuk, saya juga sering masuk. Dan dalam kesempatan ini kami mengapresiasi Bawaslu Kota Parepare yang sudah melakukan kegiatan seperti ini. Dan mungkin ke depan ini Pak Prof, mungkin Bawaslu Parepare karena perayaan pemilu ini tinggal 2 bulan kalau tidak salah. Mungkin kedepannya Bawaslu mungkin juga menggelar dialog di Radio Mesra, karena banyak pendengar di situ juga, hampir seluruh Parepare bahkan di luar Parepare Pak Prof. Dan kalau tidak salah anggaran untuk Bawaslu sekitar 5 miliar ya Pak Prof untuk pemilu tahun ini sampai 2024, sehingga betul-betul anggaran itu dimaksimalkan untuk sosialisasi terhadap masyarakat. Yang pertama yang saya sampaikan Pak Prof, kami juga sayangkan Ketua Bawaslu tidak hadir ya. Hasil survei yang kami dapatkan bahwa 25 anggota DPR yang terpilih ini 99% terpilih karena uang. Ya 9%. Kita bisa juga sampaikan bahwa 100. Semuanya memakai uang, artinya money politik. Arti kos politik yang terjadi di Parepare itu cukup tinggi Pak Prof. Sehingga kami dari masyarakat Kota Parepare, mumpung acara ini acara terbuka, apakah ada langkah-langkah Bawaslu tadinya mengatakan bahwa pencegahan supaya meminimalisir terjadinya money politik ini, karena saya melihat bahwa di Parepare ini Bawaslu tidak bekerja. Kenapa? Bayangkan kalau 25 anggota DPR sekitar hampir 200 yang maju itu menggunakan uang Pak.
1 minggu pencoblosan miliaran uang yang beredar itu Pak. Tapi Bawaslu tidak menemukan satupun pelanggaran yang menggunakan uang. Tapi kalau dilihat Pak, hampir semua memakai uang. Terang-terangan, ada yang 500, ada yang 300. Sehingga kami meminta kepada Bawaslu langkah-langkah apa yang perlu dilakukan untuk meminimalisir ini money politik di Parepare. Karena jujur kami sampaikan Pak Prof bahwa hasil dari money politik DPR yang dulu sekarang ini tidak maksimal. Saya anggap 25 anggota DPR ini rapor merah kalau saya Pak Prof. Jangan begitu Artinya, Pak. jauh dari harapan. Iya, sehingga mungkin ada langkah-langkah kalau masyarakat menemukan pelanggaran, apakah Bawaslu membuka kontak person, layanan telepon, memberikan ruang masyarakat untuk melakukan laporan atau melalui WA, itu mungkin yang perlu dilakukan oleh Bawaslu. Yang kedua, terkait aturan yang ada di pilkada ini sangat jelas. Aturan mulai alat peraga baliho. Kami melihat ini Pak Prof di Parepare ini, di tiang listrik, di pohon-pohon itu kan sudah pelanggaran. Tapi kayaknya Bawaslu tidak ada perhatian seperti itu. Apakah mungkin karena baliho itu karena orang yang pernah contoh orangnya wali kota atau anaknya wali kota atau istrinya wali kota, maka kita dari forum masyarakat ini meminta ke Bawaslu supaya aturan itu ditegakkan seadil-adilnya Pak Prof. Terkesan bahwa aturan itu tebang pilih. Kan sangat jelas kalau memasang baliho atau mengumpul di tiang listrik atau di pohon itu kan pelanggaran. Dan ini perlu penanganan dari Bawaslu. Apakah memang masyarakat yang harus buka atau bagaimana nih Pak? Yang ketiga Pak Prof, mengenai mini politik kembali, perlu mungkin dibentuk tim, karena ada juga kami dapatkan ini dari RT/RW menjadi tim sukses, termasuk camat dan lurah. Kemarin ada berita Bawaslu ada 12 ya ASN yang sudah diberikan sanksi. Cuman kami meminta ke Bawaslu sanksi yang berikan itu Pak Prof betul-betul sanksi yang bisa membuat efek jerah, utamanya kepada RT/RW termasuk lurah dan camat. Karena kami dapatkan seperti itu, ada yang menjadi tim sukses. Jadi peran Bawaslu sangat diharapkan di Kota Parepare. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi pembahasan kita pada siang hari ini sangat erat kaitannya ya dengan money politik. Untuk itu lebih lanjut akan dijawab oleh Pak Profesor. Alhamdulillah, terima kasih Pak. Terima kasih. Jadi apa yang Bapak Ibu sampaikan juga nanti akan saya sampaikan ke teman-teman Bawaslu di tingkat kabupaten, karena memang dimaklumi bahwa mereka sekarang lagi berkegiatan ada kegiatan yang sangat padat menjelang pemilu ini. Apalagi tahapan sekarang adalah tahapan kampanye dan logistik. Logistik ini rawan Pak, itu juga nanti kita bicarakan sendiri. Yang pertama, dialog publik di Bawaslu tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua, insya Allah lebih sering dilakukan, itu bagus sekali. Saya sangat mendukung itu. Soal anggarannya, tabek saya, kita tidak boleh mengintip dapur orang. Tapi kalau Pak Ketua sudah bilang akan dilakukan dialog, berarti mungkin beliau melihat sudah ada anggaran tertata di dalam RKKL. Karena Bawaslu ini anggarannya adalah anggaran negara. Penggunaan anggaran negara itu ada aturannya. Jadi harus tertata di dalam RKKL.
dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan tata cara pertanggungjawaban keuangan negara. Beda kalau di rumah, kalau ibu minta mana uang belanja Pak, ini tidak ada catatannya itu. Anak minta Pak mana uang jajan, ini tidak ada catatannya. Tapi kalau di Bawaslu, tapi kita harus dan mereka harus menggunakan tata cara pengelolaan keuangan negara. Itu satu. Kemudian yang kedua, saya sangat prihatin kalau misalnya ada survei, entah siapa yang melakukan, tapi kalau ada survei itu adalah salah satu metode riset dan hasilnya bisa dipertanggungjawabkan sepanjang samplingnya betul. Jadi kalau dia mengambil sampel, kalau survei kan sampling, jadi minta pendapat kepada sampel saja, tidak seluruh populasi. Kalau samplingnya betul dan ternyata 25 anggota DPR ini 99,9% menggunakan praktek-praktek money politik, itu sangat memprihatinkan. Karena tadi sudah saya katakan bahwa titik lemah dari money politik adalah satu, tidak mendidik masyarakat, karena masyarakat seharusnya memilih orang yang berkompeten beralih ke memilih orang yang memberi uang. Padahal belum tentu orang yang memberi uang itu punya niat baik, ya kan? Padahal dia akan bekerja baik. Kalau dia memberi uang dan bapak ibu terima, dia tidak salah kalau berharap, meskipun langkahnya salah, tapi kalau dia berharap dia tidak salah. Tapi jalan yang ditempuhnya salah, baik yang memberi maupun yang menerima. Kenapa sampai sekarang masih marah? Nah, ini perlu kita riset juga. Yang pertama, kenapa masyarakat ambil? Ya mungkin waktu itu dia lagi tidak ada uang, ya kan? Kebutuhannya hari ini misalnya 100.000, ada orang datang bawa 200.000, kan lebih dari kebutuhan dia. Alhamdulillah. Nah, lupa itu bahwa uang yang dia terima ini akan dipertanggungjawabkan, akan digunakan oleh orang yang memberi untuk duduk selama 5 tahun. 200.000 bagi 5 tahun berapa? 20 bagi 5, 40.000. So, 40.000 1 tahun. Kalau dibagi 12 bulan cuma berapa? Jadi kalau dibagi hari cuma berapa? Iya, tapi tidak lagi kita hitung kan. Dia akan duduk selama 5 tahun dengan uang yang diberi itu. Nah, jadi mudah-mudahan ini salah satu hal yang diingat-ingatkan di setiap acara dialog di RRI. Dan teman-teman wartawan turut serta dalam mengedukasi masyarakat agar supaya money politik ini bisa kita berantas bersama. Ini jadi kalau dengan cerita Bapak, dia sistematis, masif dan terstruktur. Jadi dia terstruktur karena diatur rapi itu, bahkan melibatkan aparat. Ada indikasi ya, kita tidak boleh menuduh. Ada indikasi atau dugaan bahwa ada aparat yang turut terlibat di dalam distribusi. Sehingga seharusnya aparat yang kita percaya harusnya memberi contoh teladan, mereka justru melakukan pelanggaran. Pejabat seperti itu harus diturunkan. Kalau Bapak punya bukti, laporkan. Kemudian terkait dengan kinerja Bawaslu, bahwa memang ada kondisi dilematis. Tapi Bawaslu pasti bekerja, Pak. Tidak mungkin didiamkan. Cuma ada kondisi dilematis. Misalnya ya, kalau saya blow up, jadi kerja-kerja Bawaslu itu banyak yang tidak dipublish ke masyarakat. Kenapa? Karena tadi memang perintah undang-undang preventive action jauh lebih baik daripada curative action. Preventive action, kita mencegah. Selama kita sudah bisa mencegah, tidak usah diumumkan. Bahwa saya masih ada APK yang dipaku di pohon, itu pelanggaran. Kalau belum dicabut, itu bukan tahu tugas Bawaslu.
Tapi Bawaslu meminta tolong, meminta koordinasi dengan kepolisian, atau kalau di kota itu biasanya teman-teman satpol yang akan. Sebenarnya kalau di pabrik pohon, Pak, dia melanggar dua ketentuan. Yang pertama perda, biasanya kan ada perdanya. Kita tidak boleh memangku sesuatu di pohon, karena pohon itu adalah bagian dari taman kota atau hutan kota atau apapun. Itu perda, pasti ada perdanya. Cuma untuk paru-paru saya tidak hafal. Yang kedua, dia melanggar ketentuan dalam PKPU 15 2023 tentang kampanye. Tidak boleh. Kita tidak boleh memasang alat peraga kampanye di tempat ibadah, itu tidak boleh. Fasilitas umum, ya, rumah sakit, kantor RW, Bang One, tidak boleh dipasang di mata, Pak. Ya, dia cuma kata yang kita foto tak boleh dipasang besar-besar, baru bilang tolak politik uang. Nah, itu juga bagian dari kampanye. Kita menolak politik uang. Kenapa kita menolak politik uang? Neraka, itu saja. Tapi tidak mempan juga ya. Bagaimana caranya? Saya juga bingung. Saya ini pendidik, Pak. Saya sudah 34 tahun jadi dosen. Tapi belum ada metode yang efektif untuk menghentikan money politik ini. Sudah berbagai macam cara dilakukan orang, tapi godaannya lebih besar daripada. Sama dengan prostitusi. Prostitusi itu dari zaman Nabi siapa yang Bapak tahu? Karena dia kan belum ada. Nabi Nuh kesini sudah ada itu, dan sudah banyak teori untuk menghentikan, tapi itu karena supply and demand. Jadi ada yang memberi, ada yang menerima, ya kan? Coba kalau kita semua sepakat tidak mau dia terima. 500 ribu juga kasih sementara 5 tahun kita kalau tidak kerja itu. Kalau tadi ada indikasi bahwa kinerja anggota DPRD kita itu buruk, untuk iya, jangan pilih lagi, betul. Dan satu hal, memang menilai kinerja anggota legislatif itu adalah kita juga tidak boleh. Kita menduga bahwa kinerja mereka buruk karena menurut Bapak Ibu dia tidak memperjuangkan kepentingan kita. Misalnya selama dia dulu tidak ada di apa kerja, kunjungan dapil juga tidak ke dapil misalnya. Ya kan? Padahal mereka menerima begitu banyak sarana dan prasarana fasilitas negara yang sebenarnya tujuannya adalah supaya meningkatkan intensitas dan efektivitas pelayanan masyarakat yang dilakukan oleh masing-masing anggota legislatif. Jadi saya setuju kalau kinerjanya diduga buruk, jangan pilih. Jadi satu tadi, jangan pilih kalau dia memberi uang, jangan terima uangnya. Kalau sudah terlanjur 6.000 di belakang, kan biasanya kalau Bapak tegas di depan, tidak mau, jangan kau dapat apa kan? Dia lewat belakang itu, kode ibu-ibu. Sama seperti Adam kan? Adam menggoda iblis kan tidak berhasil. Lalu yang digoda Hawa. Bapak-bapak kalau ibu-ibu yang ngomong biasanya tidak berdaya. Kalau puji-puji ibu, sudah dikuatin. Habis pikir. Ya, Oke, kemudian mekanisme pelaporan pelanggaran. Jadi setiap kali ada pelanggaran silakan laporkan. Nanti mungkin ada hotline tertentu, nanti disarankan ke teman-teman Bawaslu supaya mudah. Ada nomor yang bisa dihubungi setiap kali ada laporan. Di Bawaslu itu proses penanganan dugaan pelanggaran ada dua, Pak, melalui laporan masyarakat atau temuan Bawaslu. Nah, laporan masyarakat tadi sudah saya beri gambaran bahwa Bawaslu itu lembaga yang diberi kewenangan lebih. Kenapa diberi kewenangan lebih? Karena harapan kita agar supaya pemilu ini bisa diminimalisir pelanggarannya. Karena itu ditindak langsung pada saat itu. Bawaslu bersidang untuk memutuskan bisa kalau dugaan pelanggaran, kecuali
pelanggaran pidana. Kalau pelanggaran pidana, yang lain itu bisa mengajak Gakumdu untuk bersidang dan memutuskan saat itu. Kalau ada dugaan pelanggaran pidana diteruskan ke pengadilan. Kalau ada dugaan pelanggaran etik bisa diteruskan ke DKPP. Kalau dugaan pelanggaran etik itu dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Itu belum sampai di sengketa antar peserta ya. Jadi contoh tadi kalau misalnya bilang suruh dia tarik, jangan Pak. Kalau Bapak mencabut APK itu dilindungi undang-undang. Sepanjang dia dipasang di alat peraga kampanye calon, tidak boleh kita cabut, tidak boleh kita rusak. Kecuali kalau dia melanggar. Dan kalau dia melanggar, bukan kewenangan kita untuk merobek. Ada petugas yang diberi kewenangan untuk mengeluarkan atau mencabut APK yang diduga melanggar. Jadi jangan karena semangat sekali lalu kita robek-robek, itu tidak boleh. Itu bisa, kalau Bapak dilaporkan itu bisa kategori pelanggaran pidana, merusak APK pemilu. Saya setuju perlu juga dibentuk tim, atau paling tidak kalau komunitas ini bersepakat kita membentuk suatu jejaring informasi. Kalau ada dugaan aparat pemerintah, RT, RW, lurah camat disampaikan di radio, kemudian selanjutnya dilaporkan ke Bawaslu dan buktinya. Ya karena ini dugaan pelanggaran ini berisiko Pak, kan kita namanya dugaan. Bawaslu juga hati-hati karena kalau seandainya dia tidak melanggar lalu sudah terlanjur dipublish, bisa merugikan. Misalnya diduga saya melanggar lalu dipublish kemana-mana, merugikan itu. Karena diduga sudah ada dalam mindset masyarakat bahwa dia melanggar. Padahal nanti ternyata setelah disidangkan dia tidak terbukti melanggar. Susah itu mau dirubah image yang sudah terbangun di dalam masyarakat. Karena itu memang harus hati-hati. Kita tidak boleh menjudge seseorang melakukan pelanggaran padahal belum tentu. Jadi setiap ada dugaan pelanggaran itu harus diproses dulu sebelum diberi keputusan. Tapi saya setuju kalau komunitas ini membahasnya di radio, saya setuju. Ada dugaan temannya Bang One di RW sekian membagi-bagi amplop. Ya siapa tahu yang bagi-bagi di undangan rapat sih. Undangan rapat kan. Undangan rapat kan ada juga amplopnya. Siapa tahu undangan rapat diselipkan bersih misalnya. Dugaan itu bisa kita sampaikan, dan kalau seandainya masyarakat yang mengontrol tidak resikonya lebih kecil. Kalau Bawaslu sebagai lembaga yang mengumbar dugaan temuan itu bisa merugikan. Dia tidak boleh mempublish dugaan temuan, dugaan pelanggaran, maaf. Kecuali kalau sudah diputuskan, baru boleh disosialisasikan kepada masyarakat. Sekali lagi tadi tujuannya dua. Yang pertama punishment untuk menghukum seseorang yang melanggar. Yang kedua sebagai bagian dari edukasi, mudah-mudahan jadi contoh bagi yang lain bahwa tidak boleh melakukan ini. Kalau kita melakukan ini maka akan diberi sanksi seperti ini. Saya kira sudah terjawab semua ya. Terima kasih. Silakan. Baik, jadi tepuk tangan dulu untuk narasumber kita dan penanya kita pada hari ini. Baik, jadi mohon izin Prof, tadi saya menangkap sesuatu yang menarik dari money politik ini. Saya pikir kita semua yang ada di sini harus satu paham dan sepakat bahwa ada amanat konstitusi yang mengatakan bahwa dari rakyat untuk rakyat. Jadi pemikiran itu yang harus kita kembangkan, bahwa bayangkan saja ketika kita dibayar 200 sampai 500 ribu dalam waktu yang hanya pada saat kampanye caleg misalnya, kemudian justru
banyak, apakah manfaatnya ataukah kerugiannya. Jadi dalam memilih pemimpin nantinya semoga kita semua bisa memilih pemimpin berdasarkan program-programnya, apa yang akan dilakukan, berdasarkan asas kebermanfaatannya setelah mereka terpilih. Jadi juga tadi Pak Prof sempat menyinggung ya terkait dengan peran kita sebagai generasi zilenial. Kebetulan saya juga merupakan generasi Z. Mungkin juga ada teman-teman di sini dari generasi Z yang mau berkomentar atau berdiskusi terkait dengan isu-isu dalam pemilu yang terjadi akhir-akhir ini. Ada mungkin? Kalau begitu saya Prof yang mau bertanya. Jadi saya sebagai generasi Z, tidak jarang saya melihat studi kasus yang terjadi, apalagi pada generasi Z ya Prof. Sekarang sudah canggih sekali. Tadi salah satu contohnya disebutkan bisa jadi caleg-caleg itu menggunakan transaksi elektronik sebagai upaya mempengaruhi kita agar pilihan kita jatuh kepada dia berdasarkan money politik melalui transaksi elektronik tersebut. Nah, pertanyaan saya Prof, bagaimana kita sebagai generasi Z ini turut andil dalam hal pencegahan? Karena tadi disebutkan bahwa pencegahan itu lebih baik dibanding melakukan penindakan karena resikonya lebih kecil di bagian pencegahan. Jadi bagaimana ini kita sebagai generasi Z yang kadang dipandang oleh beberapa orang itu suara kita ini tidak terlalu dapat diperhitungkan karena mengingat umur kita yang masih di bawah. Jadi mungkin kita sebagai generasi Z bisa diberitahukan, diedukasi cara-cara seperti apa yang dapat dilakukan. Terima kasih. Alhamdulillah. Jadi tahap awal dari gerakan perubahan ini tidak kaitan dengan calon dalam presiden. Tahap awal dari gerakan perubahan secara psikologis adalah sadar bahwa ada sesuatu yang kurang. Kesadaran bahwa ada sesuatu yang kurang adalah tahap awal yang terbaik bagi kita untuk memperbaiki, melakukan perubahan. Kenapa? Karena setelah kita mengetahui sesuatu yang kurang atau ada sesuatu yang tidak sesuai hukum atau ada terjadi pelanggaran, kita tinggal memetakan dan menyusun berbagai alternatif solusinya. Yang tersulit di dalam problem solving adalah merumuskan masalahnya. Tadi karena sudah dirumuskan bahwa masalahnya adalah generasi Z ini kurang didengar, ya kan? Oleh mereka sendiri, di antara mereka sendiri. Kenapa? Karena Gen Z itu, mohon maaf, sehari-harinya dia lebih tergantung kepada gadget dan aspek-aspek yang online sifatnya dibanding dengan orang sekitarnya. Kadang-kadang dia lebih percaya apa yang ada di online daripada mamanya sendiri. Iya kan? Iya kan? Apalagi kalau yang mamanya bilang itu warisan orang tua dulu. Aja mau corona. Bimali nasa teman-teman paling ini apalagi mama bilang. Meskipun kadang-kadang hanya dalam hati. Tapi itu respons yang negatif. Nah karena itu maka harus orang-orang yang generasi sadar ini menggunakan media yang sama. Kita harus menggunakan media yang sama. Karena Gen Z ini lebih senang menggunakan media-media online, maka proses sosialisasi yang kita lakukan juga harus melalui media online. Itu satu. Yang kedua, kelebihan dari generasi Z adalah mereka sesungguhnya tidak mau melanggar hukum. Mereka disuruh mencuri, tidak mau, karena mencuri itu melanggar hukum. Disuruh menipu, tidak mau, karena menipu itu melanggar hukum. Disuruh berbohong, tidak mau, karena berbohong itu dosa dan sebagainya.
Jadi kelebihan dari generasi Z itu adalah mereka taat asas. Tapi tidak semua mereka itu telah mengetahui regulasi. Nah, karena itu tantangan kita tadi ada solusinya adalah sosialisasi. Kita sosialisasi menggunakan media-media yang sering digunakan oleh anak-anak kita di Gen Z ini. Jadi menggunakan media, lalu media itu didesain sesuai dengan keinginan mereka. Lebih bagus kalau mereka sendiri yang mendesainnya. Karena mereka tahu misalnya ada dia lebih senang apa itu pahlawan di Amerika, ya kan, dibanding dengan Sultan Hasanuddin misalnya. Dia tidak kenal Sultan Hasanuddin itu siapa. Siapa pahlawan Parikari? Pahlawan Parikari. Ya, siapa? Sebut saja nama jalan. Ya, alhamdulillah. Saya cuma tes tadi, ternyata saya juga. Biasanya mereka tidak tahu siapa itu Jenderal Sudirman yang ada di mata uang berapa itu. Siapa itu Soekarno yang ada di mata uang 100.000. Begitu. Mereka tidak terlalu, sehingga ada semacam gap informasi antara generasi tua kita ini. Saya ini termasuk generasi tua meskipun masih suka menggunakan media-media yang digunakan oleh anak kita. Karena saya pendidik, jadi kita harus masuk ke dalam. Jadi sekali lagi kita mengisi isi daripada sosialisasi itu dengan media yang mereka gunakan. Satu. Yang kedua, dengan model tampilan yang mereka senangi. Yang ketiga, dengan regulasi yang sederhana. Gen Z ini tidak suka yang rumit. Misalnya peraturan tentang Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 isinya 527 pasal. Pasal 527 itu mengatakan suka mereka. Tapi kalau dibuatkan bagan, misalnya tahapan kampanye dilaksanakan. Lembaga yang penyelenggara pemilu ada 3, KPU, Bawaslu, DKPP, yang sederhana dalam bentuk badan. Tapi kalau diajari pasalnya, pasal 1 sampai pasal 76 itu mengatur tentang Bawaslu. Pasal 75, 70. Anak-anak kita tak kalau senang seperti itu. Jadi kita harus menggunakan media yang tepat, tampilan yang bagus, dan metode yang tepat untuk menyasar mereka. Kemudian biasanya penggunaan tokoh tertentu bisa jadi teladan mereka. Misalnya kan anak-anak muda itu biasanya meneladani tokoh. Nah, apa nasihat para tokoh itu? Kalau di Muslim kan Rasulullah. Hadis Rasulullah itu, Gen Z itu tadi saya sudah bilang salah satu kelebihannya adalah taat asas. Pesan-pesan Rasulullah itu kan semuanya aturan. Hadis itu semua regulasi, aturan kita untuk menghadapi kehidupan dan bahkan merencanakan kehidupan akhirat. Jadi dunia akhirat diatur di dalam regulasi. Nah, itu bisa kita sisipkan dengan metode-metode yang baik. Kemudian untuk di RRI ya, sekali-sekali mengundang mereka sebagai narasumber, wartawan apa tadi radio mesra, ya jangan cuma mesra antara tua-tua, mesra dengan anak muda juga sekali-sekali. Jadi diundang generasi Z ini untuk menyampaikan opini mereka terhadap masalah itu. Nah, pada kesempatan meskipun ya tabe ya, pemirsa radio itu ya memang jarang sekali geser, jarang sekali geser. Tapi kalau dia bisa membangun atau membentuk komunitas tersendiri di Parepare, dia bisa menular. Nah, bagaimana caranya agar supaya siaran radio itu menarik mereka? Tanya ke geser. Oh, kalau kalian mau itu siaran radio itu seperti apa? Ya kan? Nah, undang mereka untuk bicara tentang hal-hal yang misalnya apa ya, misalnya game-game tertentu. Gak apa-apa. Kita cenderung menyalahkan anak-anak kita kalau dia terlalu banyak dalam tanda kutip
menyita waktunya untuk hal-hal yang menurut kita tidak produktif, tapi kita tidak memberi solusi, hanya sekedar menyalahkan. Kita harus mencarikan solusi supaya kegiatan mereka itu di media online itu mengarah pada hal-hal yang positif seperti yang kita harapkan. Jadi karena adik sudah sadar, coba mulai bangun komunitas, ya kan? Dan komunikasi dengan radio sudah bisa dipakai. Kan di radio sekarang juga tidak ketinggalan siapa tuh, ada juga siarannya yang bisa ditangkap melalui apa? Iya, bisa ditangkap kan? Dan kalau mereka anak-anak Gen Z ini melihat ada sesuatu yang bermanfaat di situ, mereka pasti cari. Mahasiswa saya kalau saya suruh buka jurnal, dia cari, dia searching di seluruh library di seluruh dunia untuk mencari. Karena kita suruh dan kita minta agar supaya dia memasukkan referensi jurnal itu, dan kalau dia memasukkan itu, dia mendapatkan keuntungan positif, nilainya bagus misalnya, gitu ya. Masih ada? Saya Prof sedikit tanggapan tadi. Jadi saya cukup paham dengan yang disampaikan Pak Prof tadi. Untuk menghadapi generasi Z, tentunya kita harus juga pakai cara-cara generasi Z juga. Nah tadi Pak Prof sudah kasih clue ya untuk kita gunakan platform media yang ada. Jadi saya tangkap dan saya kemas secara spesifik Dok. Prof mungkin bisa dibuat nanti ya Bawaslu ini, mohon maaf sekedar saran, mungkin bisa jadi solusi yang solutif nantinya, mungkin bisa dirangkul teman-teman generasi Z yang hadir pada hari ini maupun yang tidak hadir nantinya, untuk sama-sama mengkampanyekan pemilu yang bersih, pemilu yang baik melalui platform media yang ada berbagai aplikasi yang cukup sering diakses generasi Z akhir-akhir ini seperti Instagram, TikTok, dan beberapa media lainnya. Mungkin itu bisa digunakan dengan mengemas konten secara secara unik, tapi di dalamnya ada edukasi terkait dengan bagaimana kita menyuarakan pemilu yang baik, pemilu yang bersih, dan stop money politik. Ya. Baik, jadi mungkin Bapak Ibu hadirin sekalian atau teman-teman sekalian masih ada yang ingin berkomentar terkait dengan pembahasan kita pada siang hari ini? Baik, silakan perkenalkan diri ya Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Tabe, nama saya Reza, perwakilan dari Radio Peduli Parepare. Radio Peduli. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Prof beberapa langkah-langkah strategis tentang pengawasan pelanggaran pemilu. Tadi mungkin terlewatkan Pak Prof yang saat ini sementara banyak yang menggunakan baik itu Gen Z maupun Gen X atau apa segalanya tentang media sosial Pak Prof. Mungkin ini yang paling aktual atau paling banyak diminati oleh kalangan caleg karena momentum dari sosmed ini karena jangkauannya mungkin luas atau gampang diakses. Yang jadi pertanyaan saya di sini Pak Prof, bagaimana sebenarnya langkah preventif dari Bawaslu untuk pengawasan pelanggaran pemilu yang ada di medsos, selain daripada black campaign mungkin atau hoax yang bertebaran. Kemudian yang kedua Pak Prof,
ini tentang netralitas dari PNS. Kan PNS juga sering warawiri juga di medsos, Pak Prof. Mungkin tidak sadar dirinya kemudian ada satu status, mungkin story ataupun mungkin foto atau video yang berseliweran, kemudian sang PNS ini melike ataupun mengkomen status ataupun story tersebut. Apakah ini sudah termasuk pelanggaran Pak Prof? Terima kasih. Tapi Pak Prof, lanjut, masih ada yang berhubungan? Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan di hari ini. Perkenalkan, nama saya Wida. Saya merupakan penyiar radio di Radio Peduli Parepare, sama dengan Bang Esa tadi. Iya. Baik, pertanyaan saya di sini Pak. Tadi Bapak sempat menyampaikan mengenai statement, yaitu adalah tidak boleh dilakukan atau disiarkan sesuatu yang mungkin masih menduga-duga, ya, karena itu akan nanti mengakibatkan atau merugikan suatu calon yang tentunya akan berlaga di pemilu nanti. Jadi pertanyaan saya, Pak Prof, apakah kita sebagai khususnya penyiar radio seperti saya membacakan mungkin berita yang boleh saja menyampaikan misalnya berita tersebut masih menduga-duga, iya, berita tersebut masih dalam proses dugaan. Lalu tentunya kami sebagai tentunya bukan saya saja ya, mungkin perwakilan dari teman-teman media semua yang ada di sini untuk melaporkan atau bahkan membaca atau menyajikan berita tersebut. Ya, seperti itu Pak Prof. Dan berikutnya, karena tahun-tahun politik dan tahun politik sebelumnya tentunya selalu berlanjut setiap 5 tahun sekali mungkin. Nah, apakah ada strategi yang berbeda yang tentunya dilakukan dari pihak Bawaslu dari tahun-tahun politik sebelumnya dan tentunya tahun-tahun politik hari ini atau saat ini untuk meminimalisir terjadinya kecurangan dalam pemilihan umum seperti itu? Karena tentunya di setiap tahun politik itu ada pelajaran yang didapatkan, tentunya ada kejadian-kejadian yang didapatkan dan akan berbeda kasusnya lagi di tahun-tahun berikutnya. Jadi mungkin boleh diberikan penjelasan atau diberikan pencerahan dari Bapak untuk bagaimanakah strategi khusus yang tentunya akan dilakukan khususnya Bawaslu di tahun politik saat ini. Baik, untuk itu terima kasih atas kesempatannya. Alhamdulillah, tentunya terima kasih pula atas undangan dari Bapak. Iya, kami untuk seluruh jajaran Radio Peduli. Baik, itu saja pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Pak Prof untuk dijawab. Terima kasih Pak Reza dan Ibu Wida ya. Jadi medsos itu adalah salah satu media yang sulit sekali dikontrol. Itu salah. Di era keterbukaan sulit sekali kita mengontrol. Orang mengirim WA itu bebas, tidak ada instrumen kita untuk menyaring informasi, tidak. Bapak sekarang WA maki-maki presiden, kirim langsung terkirim dan bisa dibaca. Kalau di grup anggotanya 50 orang, semua 50 orang kalau di grup misalnya media sosial. Jadi kelebihan dan kelemahan media sosial ini ibarat pedang bermata dua. Dia bisa membelah orang, tapi bisa juga membelah sendiri. Sehingga dulu terima kasih diingatkan bahwa waspada terhadap kampanye hitam. Kan bukan hanya pelanggaran, tapi kampanye hitam juga harus kita waspadai. Secara tidak sadar, kadang-kadang kita misalnya telah menyinggung salah satu atau berita yang kita komentar yang kita lakukan itu kadang-kadang tidak sadar telah mengurangi atau mempengaruhi preferensi seseorang. Kalau yang kita sampaikan itu betul, misalnya ya ada dugaan korupsi yang besar atau pernah menurut penilaian masyarakat melakukan korupsi, tapi sampai sekarang belum diproses.
lalu kita sampaikan, justru menurut saya asal niatnya baik, insya Allah jadi ibadah. Itu satu. Yang kedua, Bapak harus mengundang narasumber yang berkompeten. Jadi meskipun itu dugaan, tapi kalau bukan statement Bapak sebagai penyiar, Bapak mengundang narasumber atau wawancara di lapangan dengan narasumber, misalnya mantan Kejati, misalnya mantan sudah pensiun tapi nak tahu Turki. Nah itu bisa jadi referensi karena dia tahu betul dan dia punya kepakaran yang mumpuni yang bisa dijadikan dasar untuk membangun ini. Tapi kalau bisik-bisik tetangga ini atau gosip ini lalu kita angkat di itu, Bapak berpotensi untuk ditutup karena siaran yang Bapak sampaikan itu terekam, ada buktinya. Kalau Bapak yang bilang, nah bilang itu masyarakat tidak jelas siapa. Tapi kalau ada referensi, ada narasumber yang bertanggung jawab adalah narasumber. Bapak hanya menyampaikan, membantu mengedukasi masyarakat melalui siaran radio dan itu memang tugas Bapak sebagai wartawan. Kan ada kode etik sebagai wartawan. Kode etik jurnalis pasti Bapak sudah tahu mana yang boleh diberitakan, mana yang tidak boleh diberitakan. Jadi kalau menurut saya memang memberitakan sesuatu yang benar yang sifatnya dugaan harus menggunakan narasumber yang berkompeten terkait dengan itu. Apakah orang yang menduga itu kan bisa saja misalnya ada seorang motor di Umpar atau program ini di Parepare yang mensinyalir bahwa telah terjadi penyimpangan A, B, C, D yang dilakukan oleh C, D, E misalnya. Tidak apa-apa kalau dia bilang bapaknya membantu masyarakat mensosialisasikan pendapat orang ini, dia diduga betul, tidak apa-apa. Jadi yang bertanggung jawab adalah narasumbernya. Bapak sebagai penyiar hanya membantu untuk memfasilitasi atau supaya pendapat itu tersosialisasi di masyarakat, dan itu bagus. Kalau menurut saya bagus. Kecermatan seorang wartawan untuk mengungkap suatu persoalan itu menjadi salah satu tonggak keberhasilan demokrasi kita. Jadi wartawan itu adalah komponen penting dalam tegaknya demokrasi dan pencapaian tujuan reformasi yang digaungkan oleh adik-adik mahasiswa kita. Itu korbannya banyak Pak. Jadi dan sekarang ada analisis bahwa kita semakin jauh dari cita-cita reformasi. Cita-cita reformasi itu antara lain, satu diantaranya adalah memberantas korupsi. Nah, apakah korupsi di zaman Soeharto itu lebih parah dari sekarang? Menurut beberapa ahli justru lebih parah sekarang. Kalau dulu katanya di zaman Soeharto itu korupsinya di bawah meja, bukan cuma di atas meja Pak, sampai meja-mejanya dibawa pulang. Katanya, bukan kita ya, menurut para ahli. Jadi saya setuju kalau masih disiarkan. Bahwa itu terkait dengan calon, hati-hati. Kalau terkait dengan calon kan kode etik wartawan Bapak lebih tahu. Kalau terkait dengan calon, hati-hati. Kenapa? Karena kalau dugaan itu sudah tersiar ke masyarakat, meskipun ada narasumbernya, jangan sampai kita merugikan orang yang ingin mengabdi kepada negara. Jadi hati-hati jauh lebih baik dibandingkan ceroboh. Kemudian menyangkut netralitas ASN. Jadi netralitas itu wajib hukumnya. Seorang ASN itu wajib netral. Seorang TNI Polri wajib netral. Kalau tentara itu wajib netral, kecuali diperintah komandan. Saya tidak bilang itu kan netral. ASN itu wajib netral, kecuali dicontohkan oleh presiden misalnya. Kalau presiden tidak netral, ASN juga susah kita tidak netral. Jadi kelemahan kita di Indonesia dan negara-negara timur adalah
kita budaya paternalistik. Paternalistik itu contoh dari atas. Kalau di atas bikin, apalagi cuma sekitar like, subscribe atau share, tidak boleh. Kalau yang kita like itu adalah misalnya di dalam ini, pilihlah saya karena saya kalau akan jadi anggota DPRD, saya akan buatkan jembatan di baru kita like, nggak boleh. Tapi kalau informasi umum yang disampaikan, meskipun itu disampaikan oleh calon, yang penting tidak dalam kategori kampanye, bila boleh. Saya tergabung dalam 3 atau 5 grup calon anggota DPRD. Grup dia minta izin. Prof, mau izin saya masukkan namanya di grup ya. Apa namanya? Namanya Sahabat. Kalau namanya, jadi grupnya namanya Sahabat A gitu. Oh iya, silakan. Saya bergabung dengan Sahabat A, undang-undang mana yang melarang? Tapi kalau saya berkampanye untuk mendukung dia tidak boleh. Jadi jangan juga kita pakai kacamata kuda. Nanti orang berjabat tangan saja dengan anggota DPRD, calon anggota DPRD sudah tidak boleh. Tidak boleh. Silaturahim itu perintah agama, Pak. Tidak boleh. Saya kalau ada undang-undang yang melarang, tapi diperintahkan oleh agama, saya lebih taat agama daripada undang-undang. Kalau ada, tapi alhamdulillah di Indonesia tidak ada. Saya lebih takut Allah daripada Jokowi, meski dia presiden. Ya. Kita harus lebih takut kepada Allah dan segalanya. Jadi tapi alhamdulillah karena Jokowi juga orang yang beriman, insya Allah apa yang beliau lakukan sebagai presiden mudah-mudahan dia bisa bertanggung jawabkan di akhirat. Kalau ada yang menurut kita indikasinya kayaknya dia sudah menyimpang, bukan kewenangan kita untuk menilai, Pak. Yang untuk menilai presiden itu adalah MPR. Tuh. MPR, kalau misalnya MPR mau memasukkan ya kita mendukung saja, ya kan? Kalau misalnya MPR tidak memasukkan, kita mendoakan mudah-mudahan mereka kerja betul. Kalau seandainya presiden melanggar, kalau seandainya kita biasanya. Jadi ASN, TNI, Polri termasuk perangkat pemerintahan sampai terbawah harus netral, itu wajib hukumnya. Tidak meskipun anak presiden itu calon wapres, dia harus netral, minimal terlihat netral. Minimal terlihat netral. Karena saya saja kalau anak saya misalnya maju di kontestasi, saya pasti mendukung anak saya. Dan saya punya 1001 alasan untuk mendukung anak saya. Bisa saya nilai memang dia bisa. Lebih juara di Indonesia. Apa? Cuma di Indonesia. Kalau orang Indonesia masa tidak boleh? Misalnya, ya kan? Jadi netralitas itu wajib. Tapi yang diatur itu adalah netralitas. Definisi netralitas itu ditafsir. Kalau saya sepanjang tidak ada aturan hukum yang dia langgar, jangan juga kita menyalahkan. Sepanjang tidak ada aturan hukum yang dilanggar, kan dibolehkan ASN itu dibolehkan ikut kampanye, dibolehkan ikut dalam kegiatan kampanye, tapi tidak boleh bereaksi. Jadi misalnya petugas dari kecamatan disuruh oleh atasannya untuk memonitor kegiatan kampanye, boleh hadir, tapi tidak boleh bereaksi, tidak boleh bereaksi. Pak, begini mau angkat tangan pun tidak boleh, kalau mau disimbol itu tidak boleh, atau menggunakan atribut yang tidak diizinkan, misalnya atribut partai, atribut caleg dan sebagainya. Boleh datang, Pak, kan ditugaskan. Polisi kan datang juga di sini untuk mengamankan, bukan untuk berkampanye. Jadi misalnya camat diundang, mewakili pemerintah datang dia, tapi dia tidak berkampanye, dia melaksanakan
melaksanakan tugasnya sebagai ASN. Yang dilarang itu berkampanye, Pak, tidak dilarang bekerja. Bekerja harus tetap dilakukan. Kalau seandainya pekerjaannya bersinggungan dengan kampanye, silahkan lakukan, tapi jangan sampai terkesan memberi dukungan terhadap kontestan tertentu, apakah itu caleg atau capres atau calon anggota DPD. Tidak boleh menunjukkan keberpihakan, jadi harus menjaga netralitas. Kemudian Ibu Wida, ya sudah tadi ya, tidak boleh menyiarkan yang dugaan. Tentu saya boleh, asal menggunakan narasumber yang berkompeten. Yang penting tidak tendensius. Misalnya Ibu karena pernah dulu minta sumbangan waktu di anggota dewan, dia tidak mau, Ibu cari-cari kelemahannya. Jangan tendensius begitu. Jadi mengedukasi lah. Saya setuju tadi pendapat dari narasumber wartawan bahwa perlu kita sosialisasikan bahwa politik uang itu memalukan, memilukan. Jadi bagaimana caranya supaya semua orang sadar bahwa politik uang itu adalah sesuatu yang harus kita hindari dan musuh bersama kita. Kalau membaca berita, tidak apa-apa, baca berita. Ya sepanjang berita yang disampaikan itu adalah, kan tiap kali berita ada narasumbernya kan. Berita dugaan korupsi yang dilakukan ini disampaikan oleh kejaksaan di Parepare misalnya. Kemudian strategi yang berbeda dari Bawaslu untuk pemilu dari masa ke masa. Bawaslu kan ini baru dua pemilu terakhir, tapi sudah banyak sekali kemajuan. Bawaslu Indonesia itu menjadi role model yang diteladani oleh, banyak dikaji oleh peneliti-peneliti di luar, karena kita termasuk salah satu negara yang menjadi pionir untuk Bawaslu. Kalau KPU di mana-mana, tapi untuk Bawaslu hanya Indonesia. Tadi saya sudah bilang bahwa Bawaslu itu punya kewenangan besar. Dia bisa sebagai hakim untuk mengadili perkara dan memutus perkara, bisa sebagai hakim. Tetapi karena mohon maaf, SDM kita masih dalam tahap mencari model yang terbaik, maka oleh undang-undang diperintahkan agar supaya mengutamakan mediasi. Jadi kalau ada orang berkelahi di lapangan, dimediasi, Pak.